Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustajab MPDI selaku dosen mata kuliah Ilmu Kalam dan teman-teman kelas 1 PAIB yang saya banggakan. Di sini saya Idhan Laila Rahmadani selaku moderator akan memandu presentasi dari kelompok 6A. Perkenalkan rekan saya yang bernama Dia Roiha dan Rosida Yafa. Baik, kita mulai presentasi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dia Roiha. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai pokok pemikiran Harun Nasution. Harun Nasution lahir pada tanggal 23 September 1999 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Beliau lahir dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Abdul Jabbar Ahmad. Selain seorang ulama, ayahnya juga seorang pedagang yang sukses. Sedangkan ibunya merupakan anak ulama dari Madinah. Harun Nasution memiliki kedudukan di dalam masyarakat dan pemerintahan. Ia terpilih menjadi kodo atau penghulu. Lalu pemerintah Hindia Belanda mengangkatnya sebagai kepala agama sekaligus hakim agama. Dan beliau juga imam masjid di Kabupaten Simalungun. Baik, materi yang kedua adalah sejarah perjalanan. Selama 7 tahun, beliau sekolah dasar di Hollandse Inland School atau yang sering disebut HIS. Selanjutnya, ia melanjutkan studi ke tingkat menengah yang bersemangat modernis atau modern, yaitu MIK atau Modern Islamic Quick School. Namun, beliau meninggalkan MIK karena mendapat desakan dari orang tua untuk pergi belajar di Arab Saudi. Tetapi tidak tahan lama dan menuntut orang tuanya agar pindah di Mesir. Di Mesir, Harun Nasution mulai mendalami Islam di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Akan tetapi beliau merasa tidak puas dan kemudian pindah ke Universitas Amerika atau Kairo dan mengambil ilmu-ilmu sosial. Beliau sempat kerja di perusahaan swasta selama beberapa tahun dan kemudian di Konsultan Indonesia yang terletak di Kairo. Beliau lulus dari universitas tersebut dengan ijazah PA yang diraihnya. Dari Mesir, ia ditarik ke Jakarta sebagai sekretaris pada Kedutaan Indonesia di Brussel. Namun, pada tahun 1990, beliau mengundurkan diri dari karir diplomatik dan berangkat kembali di Mesir. Beliau kembali menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Studi Islam di bawah pimpinan ulama fikih Mesir yang terkemuka yaitu Abu Zahra. Beliau kembali ke Indonesia setelah mendapatkan gelar doktor. Kembalinya beliau ke Indonesia mencurahkan perhatiannya pada pengembangan pemikiran Islam lewat perguruan tinggi, yaitu IAIN. Beliau sempat menjadi rektor IAIN Jakarta selama 2 periode, yaitu tahun 1974 sampai 1982. Kemudian ia menjadi pelopor pendirian Pascasarjana untuk studi Islam di IAIN. Harun Nasution memiliki tujuan untuk mengembangkan keilmuan Islam dengan budaya modern. Beliau ingin mengubahnya melalui jalur pendidikan. Pokok pemikiran Harun Nasution yang pertama, menolak pemahaman bahwa Islam berkisar pada ibadah, fikih, tauhid, tafsir, dan akhlak saja. Yang kedua, golongan-golongan teologi bukan hanya yang masih ada hingga saat ini, tetapi yang pernah terdapat dalam Islam seperti Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, dan Jabariyah, Mu'tazilah, dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kedudukan tasawuf dalam Islam sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang keempat, dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, namun juga dalam perkembangan ajaran keagamaan sendiri. Yang kelima, teologi Muhammad Abduh banyak persamaannya dengan kaum Mu'tazilah. Bahkan dalam penggunaan kekuatan akal, Muhammad Abduh jauh melebihi pemikiran Mu'tazilah. Lalu yang keenam, atau yang terakhir, tuntutan modernisasi bagi umat Islam harus diubah dengan pandangan rasional yang sebenarnya telah dikembangkan oleh teologi Mu'tazilah. Oleh sebab itu, reaktualisasi dan sosialisasi teologi Mu'tazilah merupakan langkah strategis yang mesti diambil sehingga umat Islam secara kultural siap terlibat dalam pembangunan dan modernisasi dengan tetap berpijak pada tradisi sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rosida Yafa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok pemikiran Haji Muhammad Rasyidi. Profesor Dr. Haji Muhammad Rasyidi lahir di Kota Gede pada tanggal 20 Mei 1915 Masehi. Beliau anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang pengusaha batik yang sukses dan berpengaruh bernama Atmo Sudikdo. Meskipun orang tuanya merupakan kaum abangan, tetapi Rasyidi dan saudara-saudaranya tetap diajari tata cara sholat dan membaca Al-Quran yang setiap pagi gurunya datang ke rumah. Pokok pemikiran Haji Muhammad Rasyidi. Yang pertama, menurutnya akal merupakan lambang kekuatan manusia dibanding makhluk lain. Yang kedua, landasan epistemologis yang dia pakai di sini adalah asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat karena disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dalam teologi mereka. Yang ketiga, menurutnya mustahil antara akal dan wahyu terjadi pertentangan. Justru wahyu memberi ketegasan agar manusia menggunakan akalnya secara maksimal, baik dalam hal dunia maupun keagamaan. Karena pemikirannya ini, Harun pernah diduga sebagai pengikut Mu'tazilah yang keberadaannya di Indonesia kurang diakui karena banyak ajarannya tidak sesuai dengan sunnah. Lalu, perbedaan pokok pemikiran Harun Nasution dan Haji Muhammad Rasyidi. Meskipun sama-sama tokoh yang berasal dari Indonesia, kedua tokoh ini memiliki perbedaan pendapat mengenai teologis Islam di Indonesia. Berikut perbedaan antara kedua tokoh teologi ini. Harun Nasution sebenarnya menyadari bahwa memang ada argumen yang menyatakan bahwa tasawuf berasal dari ajaran Neoplatonisme atau Kristen. Akan tetapi, ia tampaknya tidak terlalu mempertimbangkan berbagai argumen bahwa tasawuf berasal dari luar Islam. Adapun Haji Muhammad Rasyidi percaya bahwa ajaran Sufisme memang berasal dari luar Islam. Dengan demikian, disadari atau tidak, dalam masalah ini Haji Muhammad Rasyidi telah terpengaruh oleh cara pandang orientalis yang mengatakan bahwa ajaran Sufisme berasal dari luar Islam sehingga dianggap tidak memiliki landasan di dalam Islam. Harun Nasution ingin menunjukkan bahwa Sufisme atau tasawuf merupakan aspek penting dari ajaran Islam. Sebagai akademisi, Harun Nasution secara jujur berusaha menampilkan setiap aspek dari ajaran Sufisme, termasuk konsep al-ittihad atau keyakinan bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Harun Nasution mengakui bahwa bersatu dengan Tuhan merupakan tujuan utama dari Sufisme. Haji Muhammad Rasyidi bersikap sebaliknya. Ia bukan hanya menolak bahwa konsep al-ittihad tidak memiliki landasan dalam Islam, tetapi juga menolak jika dikatakan bahwa Sufisme adalah salah satu aspek penting dari ajaran Islam. Kesimpulan Harun Nasution itu didasarkan pada pendekatan Sufisme filosofis, sementara Haji Muhammad Rasyidi lebih menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, ditinjau dari aspek formalistik. Kesimpulannya di sini kita dapat mengambil bahwa pokok pemikiran Harun Nasution menolak pemahaman bahwa Islam berkisar pada ibadah, fikih, tauhid, tafsir, dan akhlak saja. Golongan-golongan teologi bukan hanya yang masih ada hingga saat ini. Kedudukan tasawuf dalam Islam sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai. Teologi Muhammad Abduh banyak persamaannya dengan kaum Mu'tazilah, bahkan dalam penggunaan kekuatan akal. Tuntutan modernisasi bagi umat Islam harus diubah dengan pandangan rasional yang sebenarnya telah dikembangkan oleh teologi Mu'tazilah. Sedangkan pemikiran H.M. Rasyidi, menurutnya akal merupakan lambang kekuatan manusia dibanding makhluk lain. Landasan epistemologis yang dia pakai di sini adalah asumsi bahwa keterbelakangan dan kemunduran umat karena disebabkan oleh adanya sesuatu yang salah dalam teologi mereka atau teologi klasik. Menurutnya mustahil antara akal dan wahyu terjadi pertentangan. Justru wahyu memberi ketegasan agar manusia menggunakan akalnya secara maksimal baik dalam hal dunia maupun keagamaan. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurang dari kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.